kami tetap berdiri di atas batu karang yang kuat dan yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap menerima berkat firman-Mu dengan hati bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita langsung buka firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kita kembali tentang perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedokkan itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini digarisbawahi untuk tetap percaya kepada Yesus, ya. Di sini di tokoh dalam Yohanes 2 ini, di perkawinan di Kana ini, kita mau kembali ke atas, ya. 1, mempelai yang menikah, ya. Yang kedua siapa? Ada Yesus dan juga murid-muridnya, ya. Dan tokoh lagi ada Ibu Yesus dan pelayan-pelayan juga pemimpin pesta. Beberapa karakter di Yohanes 2 ayat 1 ini mewakili kita masing-masing, hidup kita masing-masing, ya. Di sini pada saat itu Tuhan Yesus diundang dan murid-muridnya juga diundang, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan berkata bahwa masih ada saudara dengan Ibu Yesus, ya. Makanya Ibu Yesus diundang dan Yesus murid-muridnya pun diundang di perkawinan di Kana itu, ya. Seorang gembala tentunya akan berjalan di depan, ya. Dia membuka pintu kandang domba-dombanya, lalu berjalan ke depan dan domba-dombanya mengikuti, ya, sampai ke tujuan, sampai ke mungkin ke padang rumput untuk mereka makan. Uniknya domba, ketika dia makan di jajaran seperti ini, dia akan makan terus sampai habis. Sampai sini dia balik lagi, sampai habis ini balik lagi, sampai makan pun dia nggak bisa cari, ya. Itu gambaran kita. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Kalau dibiarkan, akar rumput yang begitu tajam akan dimamahnya. Mungkin kerikil yang ada di bawah rumput akan dimakan, dan akhirnya bisa terluka domba tersebut, ya.
domba itu akan makan terus segari-segari seperti itu, terus dia nggak akan pindah-pindah seperti kambing. Dia akan di situ, muter di situ terus sampai habis. Ya, mungkin kalau misalnya rumputnya sudah tidak bagus, si gembala akan pindahkan ke tempat lain. Begitu lemahnya domba sampai nggak bisa dia untuk cari makan sendiri. Perlu Tuhan di sini, ya. Nah, beda kalau sama peternak, ya. Gembala itu bukan peternak, ya. Kalau peternak dibiarin begitu saja, dikasih makan, diperas tenaganya, mungkin bulunya diambil, ya, dagingnya, susunya, setelah tidak berguna lagi dibuang. Itu peternak, ya. Tapi Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Sampai makan pun kalau tidak ada, dia akan pindahkan ke padang rumput yang hijau. Asal apa? Asal kita terus mengikuti gembala yang baik tersebut, ya. Bagusnya perkawinan di Kana, dia mengundang Yesus, ya. Suatu kali ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus datang kepada Yesus. Dia bilang, mereka kehabisan anggur. Gak ada kata-kata apa lagi, ya. Datang ke Yesus, mereka kehabisan anggur. Tentunya bisik-bisik. Kalau teriak-teriak, mungkin takutnya mereka gundah gulana dan mempelai pun gak bisa tersenyum lagi, ya. Pasti bisik-bisik, Yesus, mereka kekurangan anggur. Lalu Yesus bilang, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Satu belum tiba. Tapi Maria, Ibu Yesus, saya percaya sebelum dia bicara seperti itu kepada Yesus, sebelumnya dia sudah melihat mukjizat-mukjizat dan sudah mengenal siapa Yesus itu. Dan dia selalu menyimpannya di dalam hati. Dia tidak pernah cerita yang lain. Dia selalu menyimpannya di dalam hati bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Ya. Lalu dia nggak mengengklengek, ayo dong Yesus, ayo dong Yesus. Dia nggak, langsung dia perintahkan kepada pelayan-pelayan dan berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan pelayan pun enggak membantah, dia lakukan tugasnya, ya. Seorang pelayan pada saat itu mungkin udah tidak ada daya upaya lagi, sudah tidak ada kekuatan lagi. Mungkin pada zaman itu budak sudah dibeli, kalau pada saatnya tuannya bosan mau dibunuh, bisa dibunuh, ya. Mau dijual lagi, bisa, ya. Seorang pelayan nggak ada haknya lagi, nggak punya hak apa-apa. Jadi dia tidak bisa protes, ya. Mungkin dalam pikirannya, kalau saya protes juga percuma, pasti saya mati, ya. Dia nurut, udah nggak ada hati hamba, hineni. Begitu hineninya pada Maria, baik Bu, ya. Dan di situ diceritakan di sini ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. 6 tempayan isinya 2-3 buyung. Satu buyung itu sekitar 39,5 liter. Ya, itu banyak ya untuk pembasuhan kaki. Saya jadi mikir gini, sekarang kita COVID gini, kita cuci tangan dulu kan, disediakan sedikit. Kalau di sana cuci tangannya mungkin kayak apa? Kayak orang sholat kali ya, benar-benar begitu apa? Air mengalirnya begitu banyak, ya. Jadi satu buyung itu sekitar 39,5 liter. Dari situ kita hitung sendiri begitu banyaknya. Dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh, ya. Di sini masih tenang aja, suruh ngisi sama air, ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Nah, di situ mungkin hati budak itu ngegetar, ketakutan, wah, bakal mati. Seorang pemimpin, tentunya seorang yang terhormat, ya. Seorang budak tidak mempunyai apa-apa. Dia memberikan air untuk apa? Air biasa untuk cucian
tangan dan kaki. Ya, tapi budak itu, hambanya itu, pelayannya itu begitu hineni kepada Tuhan, begitu nurut kepada Tuhan, dan dia lakukan seperti yang Tuhan perintahkan, tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dia nggak bicara apa-apa lagi, dia berikan kepada pemimpin pesta. Setelah pemimpin pesta mengecam air yang telah menjadi anggur itu, ya, dan dia tidak tahu dari mana datangnya. Sebenarnya pemimpin pesta ini tahu, ya, bahwa anggurnya habis. Makanya dia bilang dia tidak tahu. Selama ini mungkin dia tahu persediaan anggur mungkin sebelah sini. Namanya pemimpin pesta, ya, dia pasti ngerti di mana berseberapa yang harus disediakan untuk tamu, dan mungkin seberapa yang habis dan tinggal seberapa. Dia tahu, ya. Cuma pada saat itu dia minum, wah, ada anggur yang baru lagi, dari mana nih, gitu kan? Nggak tahu dia dari mana. Akhirnya ayat 10 dikatakan, lalu si pemimpin pesta memanggil mempelai laki-laki dan berkata, ternyata kamu buat saya buat saya bingung aja. Kita mau masih nyimpan anggur yang baik, ya. Pemimpin pesta pun nggak tahu, ya. Yang tahu di sini cuma pelayan tersebut, ya. Mungkin pada saat pelayan tersebut datang ke pemimpin pesta, itu masih menjadi air, dan pada waktu dicendok dan air itu sudah menjadi anggur. Karena apa? Karena ketaatan, karena percaya, karena rasa percaya Maria. Di sini mungkin Maria diundang dan dia berdoa, ya, supaya pesta ini berjalan dengan baik, ya. Karakter seseorang dari Maria yang selalu berdoa, dan dia nggak banyak ngomong, nggak banyak cerita, dia selalu menyimpan dalam hati dan berkata kepada Tuhan. Nggak ada orang lain yang tahu. Makanya hati-hati, ya, kalau kita menghakimi seorang, kok itu dia aja, siapa tahu dia berdoa untuk kita semuanya, ya. Masing-masing punya bagiannya, dan hamba-hamba, budak-budak itu yang tidak punya daya upaya lagi, nggak punya haknya, dia mau nurut kepada Tuhan, total kepada Tuhan. Toh saya udah gak punya apa lagi, hidup saya sudah dibeli, saya nurut aja. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus? Tuhan sudah membeli kita lunas, ya. Tapi seberapa di kita semua tidak percaya kepada Yesus? Kita melihat di Ulangan 1 ayat 20. Nanti dibaca di rumah, ya, sampai terakhir. Saya mau ringkas cerita ini. Waktu itu Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan, ya, kepada Musa. Lalu Musa bilang kepada 12 suku Israel, ayo kita ke sana, kita menyeberang ke sana, dan tanah Kanaan itu sudah diserahkan kepada Tuhan untuk kita semuanya. Tapi mereka nggak mau. Jangan deh, utus aja untuk melihat bagaimana keadaan di sana. Lalu dipikir Musa, itu pun nggak berdosa, ya, itu pun nggak dosa, nggak apa-apa toh, cuma diutus saja, terus nggak buat dosa apa-apa. Akhirnya, iya, kadang-kadang kita suara Tuhan yang misalnya bilang A, tapi akhirnya pudar karena suara dunia ini yang sebagian besar berkata tidak. Mungkin Tuhan bilang iya, dunia berkata tidak. Akhirnya Musa mengutus 12 suku Israel pergi untuk menyelidiki tanah Kanaan. Dan apa hasilnya? 10 orang tidak percaya, dan hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang berkata-kata baik tentang tanah Kanaan, ya. Saya mau baca ayat 24. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan
dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita, demikian negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lebay ya ngomongnya ya. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Orang-orang enak itu adalah orang-orang saksa. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu, dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat itu. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ya. Kalau kita tidak percaya dengan perkataan Tuhan, simpan dalam hati. Jangan seperti 10 pengintai ini. 10 pengintai ini, dia akhirnya bicara kepada jemaat di kemah-kemah. Wah, ternyata kubu-kubunya sampai ke langit. Ya, di sana ada orang enak, ada orang saksa, kita bisa mati. Kata-kata busuk disebarkan. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, kita datang sama Tuhan, Tuhan saya nggak percaya Tuhan. Kenyataannya COVID kok lama ya Tuhan Yesus, bisa sampai berapa tahun ya Tuhan? Saya nggak percaya, ampuni saya nggak percaya ini Tuhan. Buat saya ngerti Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Jangan akhirnya menyebarkan kebusukan kepada yang lainnya. Akhirnya tawar hati, akhirnya marah sama Tuhan ujungnya. Nah, Tuhan itu sangat sedih kalau kita seperti itu, ya. Boleh tidak percaya sama Tuhan, simpan di hati dan bicaranya sama Tuhan. Ya, mungkin pada saat itu budak-budak yang mencedok air, dia nggak percaya, tapi dia nggak nyebar-nyebarin ke sesama pelayan. Nanti ketolong kita itu kalau kita dibantai gimana di sini, ternyata itu air. Dia nggak gitu. Simpan di dalam hati sebagai hamba yang sudah dibeli, sudah diberikan haknya lagi dilakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Akhirnya mujizat terjadi. Di Amsal 3 ayat 5 kita buka, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan bilang, jangan khawatir, percaya saja. Percaya seperti seorang anak kecil yang kepada orang tuanya. Udah gak mikirin lagi untuk besok apa, nanti makan apa, pokoknya percaya. Ya, Tuhan tuntun step by step untuk kita. Ya. Apa yang mesti kita bangun sekarang ini, rasa percaya pada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Maka Tuhan akan berperang di depan kita dan kita akan melewatnya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ya. Dan di sini bilang, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya percaya Tuhan, tapi kan seperti ini, tapi kan seperti itu. Ya, jangan. Saya percaya Tuhan, amin. Ampuni saya yang tidak percaya ini, tapi saya mau percaya pada Tuhan. Bayangin, Tuhan itu pencipta langit dan bumi beserta isinya. Dia tahu detail kita semuanya. Masa kita sampai tidak percaya? Ya, masa belajar dari budak-budak yang tidak berharga itu, yang sudah diberi haknya itu, dia begitu percaya pada Yesus sehingga dia dipakai Tuhan untuk membuat mukjizat. Ya, kita jangan jadi penonton. Sekarang ini kita hanya menonton. Oh, di situ ada mukjizat, di situ ada mukjizat. Kita kok enggak ya? Akhirnya ngomongin orang lagi, ngomongin yang tidak baik lagi. Ayo, kita sekarang Tuhan silakan Tuhan mau pembuat mukjizat, pakai saya Tuhan. Tapi tentunya harus ada rasa percaya kepada Tuhan dan harus ada kerja sama-sama Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan, kita lakukan. Ya.
belajar dari perkawinan di Kana, ada beberapa orang karakter, dan kita di sini Tuhan tekankan sebagai karakter pelayan, hamba yang tidak punya apa-apa, ada ketundukan kepada Tuhan, ada ini kepada Tuhan untuk melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Dunia berkata, lihat lalu kecap, tapi Tuhan bilang, kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan. Dikecap dulu, baru kita bisa melihat, enak ya. Tapi dunia berkata, lihat dulu baru rasain. Ya, tapi kata Tuhan, kecaplah dulu. Meskipun tidak baik, ya Tuhan baik. Maka kita melihat kebaikan Tuhan yang selalu turun ke atas kita. Haleluya. Tutup Alkitab kita. Saya persilakan pemusik ke depan dan pemimpin pujian. Segala perkara dapat menanggung dalam Dia, karena Dia memberikan kekuatan pada kita. Haleluya. Hamba-Mu selesai, Tuhan Yesus, menyampaikan firman-Mu. Sekarang silakan ajari kami satu persatu ya Tuhan, untuk tetap percaya apapun kondisinya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau ya Tuhan, karena Engkau sendiri yang memberi kekuatan kepada kami. Hanya kami tanggung bukan di dalam kami sendiri, tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, Raja segala bangsa dan penasihat yang ajaib bagi kami ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapa yang di surga, kami tinggal, kami muliakan nama-Mu. Sungguh Kau memberkati, sungguh Kau luar biasa. Amin. Karena kami tahu Kaulah yang terutama dalam semuanya ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kita akan kedua tangan kita dan terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-berkat Tuhan yang besar, berkat-berkat Tuhan yang dahsyat, berkat-berkat Tuhan luar biasa, berkat-berkat Tuhan yang ajaib, berkat yang suci, kudus, agung dan mulia di dalam nama Yesus kita terima dengan limpah-limpah doa di dalam nama Yesus. Dan kami sudah terima bangsa sempurna berkat dalam Abraham, Allah Ishak yang dalam nama Yesus. Apa saja yang kami lakukan kecil semua dibuatnya berhasil. Rumah tangga kita, pekerjaan, aktivitas kita, pelayanan kita, kemudian kita pulang, kita meminta kita diberkati Tuhan, dibuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur.